warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra. Saya berasal dari Parodi PJKR 1A. NIM 210241279. Di sini saya akan menjelaskan paparan dan pandangan suara berdasarkan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. 3. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Karapan Pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah; yang 1. Tanah Indonesia; 2. Berbangsa; yang 1. Bangsa Indonesia; dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. 3. Pada komunikasi formal akan digunakan bahasa yang formal pula. Ragam bahasa formal lazim disebut sebagai ragam baku atau juga ragam bahasa resmi, yakni ragam bahasa dialek yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi dan yang dianggap paling baik. Misalnya dalam surat resmi, berbicara di depan Republik, komunikasi sehari-hari, di kelas, dan lain-lain. Ragam resmi juga dipahami sebagai ragam bahasa yang dipakai bila kawan bicara adalah orang yang dihormati atau bila topik pembicaraan bersifat resmi. Skripsi, laporan, penelitian, atau di depan umum. Contoh nyata komunikasi resmi formal sebagai komunikasi dinas, komunikasi resmi, atau komunikasi akademik, baik menggunakan ragam bahasa lisan maupun apalagi ragam bahasa tulis. Jelas di sini bahwa siapa lawan bicara dalam situasi bagaimana menjadi sangat menentukan bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi. Maka unsur-unsur etnografi komunikasi turut terlibat di dalam kajian ini. Akan mengangkat soal kalimat efektif. Kalimat efektif harus dipakai ketika orang terlibat dalam komunikasi akademik, misalnya saat menulis laporan skripsi, menyusun makalah, menjawab pertanyaan, saat kuis di kelas. 3. Baik, hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.